Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan, NIM 2119125. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai intisari pembelajaran ilmu komunikasi dari bab 7 sampai dengan bab ke-13, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok. Nah, apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi secara sederhana dapat kita maknai sebagai proses pengiriman pesan daripada orang yang mengirimkan pesan kepada si penerima pesan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, inilah yang menjadi landasan dalam komunikasi kelompok. Nah, jadi apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok dalam istilah Inggrisnya atau disebut dengan group communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan kelompok. Nah, syaratnya minimal 3 orang. Nah, jadi komunikasi kelompok ini terbagi kepada dua, yakni komunikasi kelompok kecil atau micro group dan komunikasi kelompok besar atau macro group communication. Nah, jadi yang pertama tadi yaitu komunikasi kelompok kecil atau micro group communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan kelompok yang dari segi jumlahnya itu kecil seperti pertemuan pembelajaran, diskusi kelompok, eh, dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian ada namanya komunikasi kelompok besar atau macro group communication. Nah, macro group communication ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan kelompok yang dari segi jumlahnya itu besar ya. Jadi eh, seperti contohnya adalah tabligh akbar, kampanye dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada namanya komunikasi media. Nah, apa itu komunikasi media? Jadi dalam komunikasi media ada namanya komunikasi dan juga media. Komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu secara sederhananya adalah proses pengiriman pesan dari si pengirim pesan kepada si penerima pesan. Nah, sementara media dalam komunikasi ini adalah alat atau sarana yang kita gunakan untuk pengiriman pesan tersebut. Nah, jadi komunikasi media ini adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan pesan dari si pengirim pesan kepada si penerima pesan yang jaraknya jauh dan jumlahnya pun banyak. Nah, kemudian contoh dari media komunikasi ini seperti media cetak, media audio, media visual, bahkan media audiovisual. Nah, apa kegunaan media dalam komunikasi? Jadi, media ini gunanya untuk mempermudah kita dalam menyampaikan informasi. Selain juga mempermudahkan, juga kegunaannya adalah untuk mempercepat kita dalam pengiriman informasi. Nah, selanjutnya ada public relation. Nah, public relation jika kita artikan, jika kita maknai ke dalam bahasa Indonesia secara garis besar itu maknanya adalah hubungan antar masyarakat. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan masyarakat? Kaitannya di sini dengan komunikasi adalah contohnya seperti public speaking. Nah, di dalam public speaking itu kita diajarkan, kita dilatih untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas sehingga terciptanya hubungan-hubungan antara kita dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kemudian bab selanjutnya adalah etika berkomunikasi dalam Islam. Nah, jadi etika biasa juga kita sebut dengan moral ya. Jadi etika dalam berkomunikasi itu dalam Islam ya. Jadi bagaimana adab kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga apa yang kita sampaikan itu maknanya itu tepat pada sasaran. Jadi si penerima itu tidak merasa tersinggung karena kita berkomunikasi menggunakan etika begitu. Nah, jadi dalam Islam itu etika dalam berkomunikasi itu dalam Islam
disebut juga dengan komunikasi yang berakhlakul karimah. Jadi, komunikasi yang berakhlakul karimah itu bagaimana? Nah, komunikasi yang berakhlakul karimah itu adalah komunikasi yang ketentuannya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Berakhlak karimah, yaitu berakhlak yang baik. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang dengan menggunakan akhlak yang baik. Tentunya apabila kita menyampaikan pesan, kita harus lemah lembut, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, kemudian kita tidak boleh mencaci orang dan mengatakan hal yang baik-baik saja. Selanjutnya, hubungan komunikasi dengan dakwah. Nah, jadi antara dakwah dan juga komunikasi ini tentu memiliki hubungan. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa antara dakwah dan komunikasi ini memiliki banyak persamaan, dan ada juga mengatakan bahwa antara dakwah dan juga komunikasi ini memiliki banyak perbedaan. Nah, jadi saya mengambil jalan tengah di antara pendapat tersebut, di mana saya juga menyetujuinya, yang mana perbedaan yang mencolok daripada komunikasi dengan dakwah adalah setiap komunikasi itu adalah eh, maaf, setiap dakwah itu adalah komunikasi, sementara tidak semua komunikasi bisa kita katakan dengan dakwah. Nah, begitulah kira-kira. Nah, jadi ini memang berhubungan ya, memang ada hubungan komunikasi dengan dakwah, seperti contohnya khutbah, pidato, ceramah. Nah, jadi dalam kita menyampaikan dakwah dalam bentuk khutbah, pidato maupun ceramah itu kita menyampaikan informasi kepada jamaah kita, kita menyampaikan ilmu agama, kita menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada jamaah kita. Nah, itu berkaitannya dengan informasi begitu. Nah, selanjutnya apa hubungannya komunikasi dengan pendidikan? Nah, jadi seperti halnya dengan dakwah tadi, hubungan komunikasi dengan pendidikan juga merupakan sebuah hal yang penting ya, karena eh, dalam sebuah pendidikan itu pasti adanya komunikasi. Nah, contohnya saja komunikasi antara seorang guru dan juga seorang murid. Bayangkan saja dalam sebuah kelas itu tidak ada komunikasi. Nah, apakah pembelajaran bisa dilaksanakan? Nah, tentu tidak, tentunya. Jadi ini nih menyangkut kepada terselenggaranya pendidikan, karena apabila tidak ada komunikasi maka ya pendidikan tidak akan bisa berjalan.